Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita telah sampai pada dars yang ke-11, di mana insyaallah pada dars yang ke-11 ini kita akan mempelajari wazan dari isim masdar, wazan isim fa'il dan wazan isim maf'ul untuk semua bab sulasi mujarrad. Kita telah pelajari sebelumnya bahwa sulasi mujarrad ini ada 6 bab yang kita rangkum dengan kalimat batu kali mana bisa turun sendiri. Yang kita ambil dari kalimat ini adalah huruf vokal dari setiap katanya. Batu au. Berarti bab 1 fa'ala yaf ulu, kali fa'ala yaf ilu, mana fa'ala yaf alu, bisa fa'ila yaf alu, turun fa'ala yaf ulu, dan sendiri fa'ila yaf'ilu. Ini tasrif sulasi mujarrad dari bab 1 sampai bab 6 Wazan sulasi mujarrad dari bab 1 sampai bab 6. Untuk isim masdar, isim fa'il dan isim maf'ul ini memiliki wazan juga seperti fi'il madhi dan fi'il mudhari. Tapi khusus untuk isim masdar, maka isim masdar ini sifatnya sima'i Artinya berdasarkan apa yang kita dengar dari orang Arab. Tidak ada rumus baku untuk isim masdar. Berbeda dengan fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il dan isim maf'ul yang memiliki rumus, isim masdar tidak memiliki rumus khusus. Antara satu kata dengan kata yang lain antara satu fi'il dengan fi'il yang lain, meskipun yang ada pada bab yang sama akan memiliki isim masdar yang berbeda. Contohnya misalkan kata nasoro dan kata kataba sama-sama masuk di bab 1 Nasoro yansuru, kataba yaktubu. Mari kita perhatikan bentuk masdar dari nasoro yansuru dan kataba yaktubu. Untuk kata nasoro yang artinya telah menolong, masdarnya adalah nasron pertolongan. Kemudian untuk kataba yaktubu masdarnya adalah kitabatan tulisan. Sebagai catatan tambahan, ingat bahwa isim masdar adalah membendakan kata kerja. Artinya dari kata kerja menolong, maka nasron pertolongan. Dari kata kerja menulis, maka kitabatan adalah tulisan Kalau dalam istilah bahasa Inggris jaran membendakan kata kerja. Nah, kita perhatikan antara nasron dan kitabatan sangat jauh sekali. Tidak ada kemiripan antara keduanya. Karena memang isim masdar itu sima'i. Antara satu fi'il dengan fi'il yang lain, isim masdarnya berbeda-beda Itulah mengapa isim masdar disepakati sebagai asal muasal kata, bukan fi'il madhi. Meskipun pada pembelajaran, pada kitab-kitab yang semuanya membahas tentang ilmu nahwu dan ilmu shorof, maka biasanya yang sering dimunculkan sebagai kata asal adalah fi'il madhi. Karena lebih mudah untuk diingat Berbeda dengan isim masdar yang harus dihafal. Jadi memang seperti itu. Untuk mengetahui masdar dari fi'il tertentu, maka kita harus menghafalnya. Karena tidak ada rumus bakunya. Oleh karena itu, untuk memudahkan para peserta pemula ilmu shorof, kami telah menyiapkan bab tersendiri di buku Diktat Ilmu Shorof untuk Pemula. Silakan dilihat di lampiran mulai dari halaman 100. Di situ kami tampilkan fiil-fiil beserta masdarnya. Jadi insyaallah dengan menghafal beberapa kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, kita hafal bentuk masdarnya, insyaallah itu akan lebih memudahkan kita dalam memahami dan menghafal fiil-fiil beserta masdarnya. Ini untuk isim masdar. Kemudian selanjutnya kita bahas isim fa'il Isim fa'il dari maknanya adalah untuk pelaku artinya orang yang melakukan, orang yang berbuat Kemudian rumus untuk isim fa'il ini sangat mudah, yakni sesuai dengan namanya Isim fa'il rumusnya adalah fa'ilun Fa'ilun. Jadi kalau nasoro telah menolong, isim fa'ilnya nasirun Fa'ala fa'ilun, nasoro nasirun.
Kemudian nazara, telah melihat, ya. Isim fa'ilnya nadhirun, ya. Fa'ala fa'ilun, nazara nadhirun, ya. Kalau tadi nasirun artinya orang yang melihat, maka nadhirun orang yang nasara, mohon maaf, nasara orang yang menolong, maka nadhirun orang yang melihat. Kemudian contohnya lagi fataha, ya. Isim fa'ilnya adalah fatihun, orang yang membuka, ya. Ini insyaallah mudah, ya. Tinggal fa fi'ilnya dikasih alif, kemudian ain fi'ilnya dikasrohkan, dan lam fi'ilnya diberi dhammatain. Fataha fatihun, nadhara nadhirun, alima alimun, ya. Hasiba hasibun, ya. Jadi semuanya sama, ya. Baik untuk bab 1, bab 2 hingga bab 6, semua rumusnya sama. Fa'ilun, ya. Fa'ilun. Ini untuk isim fa'il. Kemudian untuk isim maf'ul, ya. Isim maf'ul sama dengan isim fa'il, ya. Rumusnya sesuai dengan namanya, maf'ulun. Isim maf'ul sendiri dari sisi makna adalah korbannya atau objek, orang yang di. Jadi kalau misalkan fataha telah membuka, maka maftuhun adalah yang dibuka. Nazara telah melihat, maka manzurun adalah yang dilihat, ya. Jadi mudah insyaallah. Rumus adalah maf'ulun, nazara manzurun, kataba maktubun, ya. Nasara mansurun. Caranya mudah, tinggal ditambahkan mim di depannya. Kemudian huruf pertamanya dilebur, ya, disukunkan. Nasara man, ya. Kemudian setelah ain fi'il dikasih waw bersukun. Mansurun, ya. Maktubun, ya. Kaf disukunkan, ditambahkan mim di depannya mak. Kemudian setelah ain fi'il ta, ya, dikasih waw sukun, ya. Maktubun, ya. Jadi nazara manzurun, kataba maktubun, ya. Nasara mansurun. Ini rumus dari, ya, isim maf'ul. Jadi insyaallah mudah. Kita telah mempelajari masdar, ya. Kemudian isim fa'il dan isim maf'ul. Kemudian mari kita berikan contoh tasrif mulai dari bab 1 sampai bab 6, ya. Misalkan yang bab 1 kita ambil kataba, ya. Berarti tasrifnya kataba yaktubu kitabatan katibun maktubun. Ini bab 1. Kemudian kita ambil bab 2, ya. Tadi batu, ya, fa'ala yaf'ulu. Kemudian bab 2 kali, ya. Berarti fa'ala yaf'ilu. Contohnya apa? Fi'il yang masuk ke bab 2. Contohnya adalah doroba, ya, artinya telah memukul. Mari kita tasrif. Doroba yatribu dorban daribun matrubun. Nah, ini tasrif bab 2. Kemudian tasrif bab 3, batu kali mana? A. Fa'ala yaf'alu. Contohnya fi'il yang masuk ke bab 3 fataha. Berarti tasrifnya fataha yaftahu fathan. Fatihun maftuhun, ya. Ini bab 3. Kemudian bab 4, batu kali mana bisa? Ia, ya. Fa'ila yaf'alu. Contohnya alima. Maka i'rabnya adalah alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun. Ini bab 4, ya. Kemudian kita ke bab 5, ya. Bab 5 rumusnya batu kali mana bisa turun, ya. Fa'ula yaf'ulu, ya. Contohnya apa? Contohnya soluha, ya. Soluha. Atau contohnya misalkan yang sering kita gunakan koruba, ya. Telah dekat. Koruba yakrubu kurbatan qoribun. Nah, khusus untuk fiil bab kelima, ya.
ini ada sedikit keanehan dalam tasrifnya. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya fiil bab kelima itu bukan kata kerja, ya, tapi kata sifat, ya. Contohnya qaruba, artinya telah dekat. Ini bukan kata kerja. Kemudian ba'uda, telah jauh. Ini bukan kata kerja. Sehingga ada beberapa kata yang tidak kita temukan, ya. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi ba'uda misalkan, ya. Ba'uda artinya telah jauh. Kemudian ya ba'udu, sedang jauh. Kemudian masdarnya adalah bu'dan, ya, artinya kejauhan. Kemudian isim fa'ilnya tidak ada. Tidak ada isim fa'ilnya, ya. Isim maf'ulnya apa lagi? Karena secara makna tidak bisa diterima, ya. Tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima telah dekat, ya. Isim maf'ulnya apa? Tidak ada. Kalau kita katakan orang yang didekati, itu berarti fi'il madinya bukan dekat tapi mendekati. Jadi beda antara telah dekat dengan telah mendekati. Sehingga fi'il yang ada pada bab 5 itu tidak memiliki isim fa'il dan isim maf'ul. Tetapi dia punya istilah pengganti, ya. Untuk bab 5 ini ada istilah sifat musyabbihah, ya. Sifat musyabbahah, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il, ya. Contohnya qaruba, ya. Qaruba sifat musyabbahahnya adalah qaribun, ya, dekat. Kemudian ba'uda sifat musyabbahahnya adalah ba'idun, ya. Ini untuk bab 5. Jadi untuk bab 5 ada pengecualiannya. Jadi bab 5 tidak memiliki isim fa'il dan isim maf'ul. Dia hanya memiliki sifat musyabbahah, ya. Kata sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Contohnya tadi ba'idun jauh, qaribun dekat, ya. Dan sifat musyabbahah ini tidak ada rumusnya. Artinya sifat musyabbahah untuk satu fi'il di bab 5 dengan fi'il di bab 5 yang lain itu berbeda-beda, ya. Tapi umumnya wazannya adalah fa'ilun. Contohnya qaribun, ya. Qaruba qaribun, ba'uda ba'idun. Kemudian karuma karimun. Ini yang paling banyak, ya, fa'ilun. Ini bab 5. Kemudian bab 6, contohnya fi'il yang masuk ke bab 6 hasiba, ya. Maka tasrifnya adalah hasiba yahsibu hisaban. Hasibun mahsubun, ya. Hasiba yahsibu hisaban, hasibun mahsubun. Jadi alhamdulillah kita telah mempelajari tasrif mulai dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, ke isim masdar, ke isim fa'il dan isim maf'ul. Baik, kesimpulan dari pelajaran yang ke-11 ini bahwa untuk isim masdar tidak ada rumusnya karena ia bersifat simai, artinya kita harus menghafalnya, ya. Ini untuk isim masdar. Sedangkan isim fa'il rumusnya mudah, fa'ilun, dan ini berlaku untuk seluruh bab. Contohnya nasara nasirun, alima alimun, hasibah hasibun. Kecuali bab 5 karena bab 5 tidak memiliki isim fa'il. Kemudian isim maf'ul rumusnya juga mudah, maf'ulun, ya. Ini berlaku untuk bab 1 sampai bab 6. Nasara mansurun, nazara manzurun, alima ma'lumun, doriba madrubun. Semuanya mudah insyaallah. Tetapi dikecualikan juga fi'il bab 5 karena fi'il bab 5 tidak memiliki isim maf'ul karena secara makna tidak bisa diterima. Alasannya semua fi'il yang masuk ke bab 5 adalah kata sifat, ya, bukan kata kerja, sehingga karena sifat tidak mungkin memiliki objek, ya, isim maf'ul. Seperti itu. Ini insyaallah untuk pelajaran yang ke-11 cukup sampai di sini. Tetapi sebelum saya tutup, ya, kita harus mengetahui tentang fi'il lazim, ya. Fi'il lazim dan fi'il muta'addi, ya. Fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Ya, ada fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ada fi'il yang membutuhkan objek, ya.
Ya, ada fiil transitif, ya, butuh pada objek. Ada fiil intransitif, tidak butuh objek. Fiil yang butuh objek disebut dengan fiil muta'addi, sedangkan fiil yang tidak butuh objek disebut dengan fiil lazim, ya. Contohnya apa? Contohnya jalasa, ya. Duduk, ya. Duduk ini tidak butuh objek, ya. Berbeda dengan misalkan nasoro, ya, menolong, berarti ada yang ditolong, ya. Sedangkan jalasa duduk, ya, maka tidak ada objeknya, ya. Sehingga fiil-fiil lazim, ya, fiil-fiil lazim, fiil-fiil yang tidak butuh objek, tidak memiliki bentuk isim maf'ul, ya. Jadi kata jalasa duduk, jalasa yajlisu julusan, jalisun, nah isim maf'ulnya tidak ada. Tidak boleh kita katakan majlusun. Kenapa? Karena duduk ini kata kerja yang tidak butuh objek, ya. Ya, tidak butuh objek. Sehingga kalau kita katakan majlusun, yang diduduk ini tidak dapat diterima. Kalau kita katakan yang diduduki, ini beda lagi, ya. Bedakan antara telah duduk dengan telah menduduki. Kalau telah menduduki, iya ada isim maf'ulnya yang diduduki. Tapi kalau telah duduk, tidak ada isim maf'ulnya. Contoh lain supaya lebih jelas, fiil yang tidak butuh objek, ya. Misalkan kharaja, ya. Kharaja artinya adalah telah keluar. Kalau kita ngomong saya telah keluar dari rumah, ya, maka keluar ini tidak butuh objek, ya. Berbeda dengan misalkan nasoro, menolong, ada yang ditolong. Ada yang ditolong. Nasortu Zaidan, saya telah menolong Zaid, ya. Beda dengan kata kharaja. Kharaj itu minal baiti, saya keluar dari rumah. Maka kata keluar tidak butuh kepada objek, ya. Tidak butuh objek. Maka tidak ada isim maf'ulnya. Jadi tidak boleh kita katakan makhruj, ya, yang dikeluar, ya, karena tidak diterima secara makna. Lalu mungkin akan ada yang mengatakan, bagaimana dengan yang dikeluarkan? Berbeda antara telah keluar dengan telah mengeluarkan, ya. Sebagaimana kita kalau baca kitab hadis, akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari. Akhroja beda dengan khoroja. Kalau khoroja keluar saja. Tapi kalau akhroja mengeluarkan. Kalau mengeluarkan muta'addi, ya. Dia butuh objek. Ada yang dikeluarkan. Berbeda dengan khoroja. Ini tidak butuh objek. Sehingga semua fi'il lazim, ya. Semua fi'il lazim tidak butuh isim maf'ul. Semua fi'il yang tidak butuh objek, maka tidak ada bentuk isim maf'ulnya. Saya rasa ini tambahan faedah saja. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.